kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Ya. CGP bergerak, pendidikan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari CGP Angkatan 7 kelompok B akan menjalankan sesi demonstrasi kontekstual. Izinkan saya Restu Maharusmanto sebagai observer. Saya Huria Sesni sebagai coach. Dan saya Siti Fatimah sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mohon izin kita akan melaksanakan kegiatan sesi demonstrasi ya, demonstrasi kontekstual, yaitu terkait dengan Ibu akan menjadi seorang coach. Itu yang akan di coaching ya adalah Ibu Huria Sesni ya. Betul. Nah ini terkait dengan penilaian ya untuk coaching satu. Alurnya Ibu akan gunakan apa? Untuk coaching kali ini saya akan menggunakan alur Tirta, yang mana Tirta itu adalah akronim dari untuk menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian rencana aksi ke depannya, dan juga menentukan komitmen tanggung jawab dari si coach tersebut, gitu, agar tergali ide-ide yang akan disampaikan oleh beliau. Seperti itu harapannya ya. Jadi bisa tergali informasi, ide kreatif ya. Betul. Dari beliau. Lalu dari tiga kompetensi inti dalam coaching, kira-kira Ibu akan mengembangkan yang mana? Dari ketiga komponen tersebut, indikator tersebut, saya akan memilih untuk mendengarkan secara aktif. Karena dalam mendengarkan secara aktif itu nanti akan timbul kata kunci sebagai acuan nanti saya untuk menanyakan lagi dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu, agar si coach itu nyaman dengan saya dan bisa tergali apa sih yang dimasalahkan seperti itu. Jadi yang utama akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif ya, Ya, betul. aktif supaya nanti muncul kompetensi yang berikutnya yang bisa nanti maksimal ya. Ya. Lalu berikutnya yang spesifik tadi adalah mengembangkan ya menggunakan secara aktif ya. Betul. Kalau nanti ternyata dalam satu kondisi itu tidak berhasil, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan menggunakan plan B ya. Jadi plan B-nya itu mungkin hadir secara penuh, secara utuh gitu. Jadi minimal saya sebagai coach itu bisa ada di situ, berbagi keluh kesah dengan coach seperti itu. Dimaksimalkan itu ya. Ya, betul. Baik. Lalu yang terakhir adalah indikator yang tadi ya adalah mendengarkan aktif ya, Bu ya. Nah, lalu berikutnya untuk tujuan pengembangan yang diinginkan selain mendengarkan aktif, kira-kira? Tentunya tujuan yang ingin saya kembangkan adalah untuk meringankan masalah dari coach tersebut ya. Bagaimana kita juga bukan memberi solusi ya, hanya meringankan saja. Jadi kita mendengarkan keluh kesah coach agar semua masalahnya itu terpecahkan gitu. Seperti itu. Baik, jadi ada tiga kompetensi ya tentunya ya Bu. Ada tadi mendengarkan aktif, lalu menguatkan lagi disampaikan ya, artinya apakah presence atau membuat pertanyaan berbobot yang akan dikembangkan masa mendatang gitu untuk coach ini kira-kira apa? Mungkin akan memilih untuk membuat pertanyaan yang berbobot ya, supaya ya coach tersebut bisa lebih nyaman untuk menggali ide-idenya secara terbuka. Dengan pertanyaan yang dibuat, dia bisa menjawab dengan baik gitu ya Bu ya, tercapai semua kompetensinya. Ya, seperti itu. Baik Bu, nanti akan masuk ke dalam sesi observasi. Kita akan lihat ya Bu, jadi mohon izin untuk nanti Ibu bisa berkomunikasi dengan Ibu Huria Sesni. Mohon izin nanti saya di sana akan serve langsung. Baik Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fatimah.
Waalaikumsalam Bu Sesni. Sehat, Bu Fatima? Alhamdulillah Bu Sesni. Silakan duduk Bu Ses. Iya, terima kasih, Pak. Gimana Bu Ses? Kemarin WA saya ada apa ya Bu Ses ya? Iya, saya ganggu Fatima kalau malam, maaf ya. Saya harus WA malam-malam biar Bu Fatima hari ini nggak kemana-mana gitu. Jadi biar bisa saya pinjem waktunya sebentar. Jadi gini Bu Fatima, saya tuh pengen cerita sama Bu Fatima tuh, saya lagi gelisah, lagi apa ya, dibilang bingung juga gitu sama anak-anak di kelas nih Bu Fatima gitu. Baik, kira-kira masalahnya apa ya Bu Sesni kalau boleh tahu? Jadi masalahnya tuh kan kita sudah mau ujian praktek ya, mau ujian tulis juga ASS nanti di awal April. Sekarang kita lagi mau menuju akhir tahun gitu. Nah, anak-anak nih saya lihat hasil ulangan hariannya, hasil tryout yang kemarin itu masih banyak yang di bawah KKM gitu. Terus belajarnya anak-anak kan kita sudah fokus sama kisi-kisi atau sudah fokus sama materi-materi ujian. Itu pada saat kita lagi bahas tuh ada aja ya yang ganggu-ganggu gitu, ngobrol lah. Paling lama 30-40 menit mereka fokus, selebihnya udah deh kalau ada yang colek-colek jadi ramai di kelasnya gitu. Jadi saya bingung ini gimana ya menghadapinya anak-anak ini nih. Oke, jadi permasalahannya adalah mungkin anak-anak kurang fokus begitu ya Bu Sesni Iya, ya. betul. Jadi nanti setelah diskusi kita kali ini kira-kira apa aja sih yang mau Bu Ses dapatkan gitu? Iya, kan karena kita satu level ya, sama-sama Iya. kelas 6 nih Bu Fat, saya mau sharing apa ya. Satu sih untuk yang pertama mau membagi keresahan saya gitu Bu Fatima. Saya pengen Bu Fatima juga tahu nih, saya juga lagi bingung. Atau terus yang kedua ya siapa tahu Bu Fatima bisa kasih ide-ide untuk saya nih bagaimana caranya untuk menghadapi siswa-siswa yang seperti ini gitu Bu Fatima. Baik, jadi di kelas sendiri Bu Ses sudah melakukan apa aja sih supaya anak-anak ini fokus seperti itu? Selama ini sudah melakukan apa aja? Oh, yang kemarin-kemarin itu yang sudah saya lakukan kan memang hasil dari rapotnya semester 1 sih memang hasil murninya itu memang masih sebanyak 60% anak-anak tuh yang di bawah KKM nilai murninya. Tapi kan kita kan harus mengolah nilai dari nilai apa tuh namanya, keterampilannya, nilai sikapnya, lalu kita gabung. Nah sekarang tuh kan kita kalau menuliskan nilai hasil akhir atau nilai ASS kan kita pakai nilai murni dulu ya, kita melihat ya. Jadi saya takutnya nanti nilai murni itu di bawah, betul-betul di bawah KKM, jadinya nanti mengolahnya kan susah. Nah kan saya kasih tuh materi kita bahas lagi materi. Nah yang sudah saya lakukan dari materi kelas 5 itu saya buat dari PowerPoint, terus saya kasih video pembelajaran begitu. Itu paling lalu saya anak-anak minta untuk membaca buku materinya yang sudah ada di sekolah gitu, Pak. Baik, jadi untuk di kelas sendiri sebetulnya Bu Ses sudah bervariasi ya Bu Ses ya, dari media pembelajarannya, dari mulai pembelajarannya juga sudah bervariasi. Lalu apakah kedepannya Bu Ses akan coba untuk memakai media lain atau metode lain dalam kelas untuk mengajar? Gitu ya Bu Fat ya. Jadi metode lain itu saya mulai kemarin sih saya lihat YouTube atau saya baca penelitian dari guru-guru gitu, mengelompokkan siswa itu berdasarkan hasil dari tes diagnostik. Iya betul. Nah saya sih memang belum melakukan itu Bu Fat. Jadi saya sudah, tapi pengamatan saya di kelas tuh saya sudah bisa melihat ini anak ini sukanya belajar itu dengan melihat gambar atau juga dengan mendengarkan, atau dia dengan sambil mengerjakan gitu, sambil bergerak gitu ya Bu Fat. Jadi mungkin saya akan membuat kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau sesuai dengan minat belajar siswa gitu, atau juga satu lagi yang profil belajar siswa. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Pak. Baik,
Dari yang dipaparkan Bu Sesni sih saya setuju sekali dengan rencana-rencananya. Nah, kemudian apakah ada rencana lain selain yang Bu Ses sampaikan? Terus saya juga, tapi saya juga masih butuh butuh informasi lebih nih mengenai, saya baca itu teknik stop nih kalau ketika anak-anak sedang ribut-ributnya tuh, jadi membuat anak hening dulu baru mengembalikan konsentrasi mereka gitu. Nah, teknik stop itu bisa dilakukan katanya, seperti berdasarkan informasi yang saya baca. Nah, mungkin saya akan melakukan itu, Bu Fat. Jadi mereka tuh mengembalikan informasi, mengembalikan fokusnya dulu gitu untuk bisa belajar dengan konsentrasi lagi. Baik, jadi untuk meningkatkan konsentrasi anak dengan menggunakan teknik stop. Kalau boleh tahu teknik stop itu bagaimana sih Bu Sesni untuk cara kerjanya gitu, atau teknisnya itu seperti apa kalau boleh tahu? Jadi kalau yang saya baca nih intinya mereka ditenangkan dulu. Jadi mereka tuh tidak diteruskan dulu aktivitasnya, stop, berhenti gitu. Lalu mereka nanti akan kita bawa untuk mendengarkan musik sebentar gitu, dan kita bawa anak-anak itu ke dalam suasana yang hening atau suasana yang yang nyaman gitu. Jadi mereka memejamkan mata, bisa memejamkan mata, bisa sambil rileks, tangan di atas meja atau seperti itu. Jadi mengembalikan konsentrasi mereka gitu. Jadi kita menghentikan dulu semua aktivitasnya yang ada di kelas. Baik, apakah dalam proses memberlakukan stop tersebut Bu Ses perlu nggak teknik-teknik atau persiapan-persiapan khusus dalam mengembangkan teknik stop tersebut? Kalau yang saya baca yang dibutuhkan itu mungkin bisa tambahannya alat musik ya. Jadi tidak dibuat hening gitu. Maksudnya hening itu artinya mereka diam gitu, tidak sambil ngobrol, tidak menghati. Tapi mereka sambil mendengarkan musik gitu. Jadi ada yang biar suasana lain, suasana baru gitu sebentar. Terus nanti baru kita masuk ke materi. Paling itu yang disiapkan alat musiknya yang santai ya Bu Fatih. Oke Bu Ses, jadi setelah yang tadi Bu Ses paparkan tentang rencana-rencana aksi tersebut, kira-kira apa aja sih komitmen yang Bu Ses nih akan lakukan ke depannya untuk mencapai supaya anak-anak ini bisa fokus dalam pembelajaran? Komitmen yang pertama pastinya kita sekolah mau membuat anak-anak ini bisa nilai kelulusannya itu bagus ya Bu Fat, itu komitmennya. Jadi bagaimana caranya ya tadi, jadi kita memberikan materi-materi, mengulang materi dari kelas 5 lalu kelas 4 begitu ya. Jadi pertama saya akan memberikan lagi terus, pokoknya tidak putus asa lah bagaimana menghadapi siswa-siswa ini supaya mereka bersemangat belajar terus. Selain dari materi-materi, saya juga akan memberikan motivasi kepada anak-anak, juga menggugah mereka untuk belajar itu bukan sebuah paksaan tapi sebuah kebutuhan. Jadi nanti mereka yang akan menikmati hasilnya gitu. Itu harus diberikan kepada mereka. Nah, saya akan mulai melakukan tadi rencana yang tadi saya kasih tahu ke Bu Fatima. Mungkin secepatnya setelah tryout ini yang ketiga ini selesai. Nah, hari Seninnya saya akan mulai melakukan teknik stop itu yang saya kasih tahu ke Bu Fatima. Begitu. Baik Bu Sesni, jadi nanti teknik stopnya itu akan segera dilaksanakan ya dalam waktu dekat ini. Betul. Baik, kira-kira dalam komitmen tadi ada tidak yang bisa rekan sejawat bantu untuk Bu Ses, atau mungkin siapa yang bisa membantu gitu? Dilibatkan. Iya betul yang dilibatkan pastinya Bu Fatima nih, karena Bu Fatima teman saya, partner satu level gitu, kelas 6. Lalu saya juga butuh dari guru kelas 5 sebagai guru yang pernah menangani anak-anak ini yang sekarang. Lalu juga kepala sekolah, pastinya dukungan dari kepala sekolah gitu, agar juga memberikan penguatan kepada anak-anak. Jadi mereka sadar bahwa
yang mereka hadapi sekarang bukan hanya ujian-ujian biasa, tapi ujian untuk lulus gitu, menuju ke SMP negeri misalnya begitu, Bu Fatimah. Iya. Baik, nanti untuk komitmen ke kepala sekolah sendiri seperti apa Bu Ses kira-kira? Saya akan menghadap ibu kepala sekolah, menceritakan apa-apa yang saya akan lakukan untuk memperbaiki hal ini, terus meminta ibu kepala sekolah masuk ke kelas gitu, memberikan penguatan bagi anak-anak, memberikan motivasi gitu bagi anak-anak di kelas gitu, Bu Fatimah. Kemudian dengan rekan sejawat sendiri? Betul, rekan sejawat juga perlu. Jadi ketika ada guru lainnya masuk, mungkin mereka bisa mendengar versi lain, bisa mendengar dari guru lainnya bagaimana bahwa dia sekarang sudah di kelas 6 akan lulus dan menghadapi dunia baru ya, lingkungan baru, bagaimana dia untuk menyiapkan dirinya gitu. Pasti saya juga minta tolong dari guru atau rekan sejawat yang lain gitu. Baik, Bu Ses, saya setuju sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ses, dari mulai rencana-rencananya melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan menggunakan teknik stop supaya anak-anak fokus terhadap materi yang sedang berlangsung ya. Kemudian apa aja sih Bu Ses kira-kira yang sudah Bu Ses dapatkan dari diskusi kita kali ini nih? Oh gitu. Saya pastinya pertama lebih lega ya Bu Fatimah. Jadi saya bisa bercerita nih, nggak mumet sendiri nih saya. Jadi saya bisa sharing, bisa berbagi. Terus Bu Fatimah juga mendengarkan saya. Itu yang paling penting kan, kita meskipun bebannya berat, tapi kalau sudah dibagi itu minimal berkurang lah ya. Nah itu yang saya rasakan. Lalu juga saya mendapatkan mendapatkan ide-ide dari kita ngobrol hari ini. Jadi saya bisa saya akan melakukan tadi, membagi kelompok anak menjadi kelompok kecil-kecil dengan berdasarkan kebutuhan belajarnya, berdasarkan gaya belajarnya. Juga tadi di sela-sela kegiatan itu, ketika anak-anak sudah ramai ya kita pakai teknik stop tadi itu. Baiklah Bu Ses, kayaknya dari diskusi kita kali ini kayaknya Bu Ses itu sudah menemukan ide ya, sudah tercerahkan dari masalah-masalahnya. Iya, betul, Alhamdulillah betul. Ya Bu Ses ya. Iya. Baik Bu Ses, kira-kira ada lagi nggak yang mau kita diskusikan nih Bu Ses? Saya minta tolong nanti, jadi kan ini program rencana saya ini bisa tolong diawasi ya, atau bisa tolong nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang di tengah jalan, bisa Bu Fatimah kasih ide-ide ke saya lagi begitu Bu Fatimah. Baiklah Bu Ses, jadi insya Allah ya saya sebagai rekan sejawat ya, teman paralel Bu Ses, nanti saya juga akan membantu ya, mungkin kecil-kecil tapi ya semoga berarti ya Bu Ses ya. Baik Bu Ses, mungkin cukup sekian ya Bu Ses ya, saya juga mau ajar dulu. Oh iya, siap. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Fatimah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluhan saya hari ini. Jadi saya juga udah tercerahkan hari inilah begitu Bu Fatimah. Ya sama-sama ya Bu Sesni. Jadi kita itu memang harus saling bantu-membantu ya. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti mungkin saya punya masalah juga, Bu Ses bantu ya. Iya siap, insya Allah siap. Ya baik. Sekian saja Bu Ses ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya Bu Siti ya. Ya. Nah, ini sesi setelah percakapan ya. Jadi saya selaku observer akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Siti ya, sebagai seorang coach. Nah, yang pertama adalah apa yang sudah dilakukan nih pada saat coaching yang menjadi indikator ya pengembangan yang diinginkan. Baik, yang telah saya lakukan saat coaching adalah betul ya, dengan menggunakan alur Tirta. Saya mencari dengan pertanyaan berbobot. Tentu saja setelah saya mendengarkan secara aktif seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan terhadap coaching itu adalah hasil dari kata kunci yang beliau sampaikan kepada saya seperti itu, Pak. Lalu berikutnya lagi ada yang sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, ada nggak kira-kira ini?
Jadi proses coaching itu menurut saya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Sesni juga sudah berusaha untuk menggali informasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Saya memberikan pertanyaan ke Bu Sesni gitu, sehingga bisa nyaman menyampaikan ganjalannya terhadap saya. Baik, berarti artinya semua prinsipnya yang dalam coaching itu sudah dilakukan ya Bu, Sudah dilakukan. sudah tercapai. Ya mudah-mudahan coaching kita ya Bu Huria itu semuanya bisa menyampaikan informasinya secara detail pada Bu Siti ya. Baik. Lalu berikutnya dari semua proses ya dengan prinsip coaching yang sudah dilakukan, apakah Ibu merasa kemitraan, lalu proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi Ibu Huria Sesni sudah berhasil? Iya, menurut saya sudah berhasil ya Pak ya. Ini terlihat dari hasil akhir bahwa Bu Huria itu sudah merasa tercerahkan atas masalahnya selama ini gitu. Jadi setelah kita gali lebih dalam, ternyata beliau sendiri yang bisa memberikan ide-ide, mengeluarkan ide-ide yang kreatifnya untuk masalahnya sendiri seperti itu. Artinya sudah tergali ya Sudah kreativitas tergali. dari Bu Huria Sesni ya. Baik Bu, terima kasih. Ini untuk sesi kita di Pasca Percakapan Ibu. Ada satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu kira-kira dari hasil coaching ini, apa sih yang ingin dikembangkan di masa mendatang oleh Ibu? Untuk saya kembangkan di masa mendatang mungkin untuk kompetensi atau indikator membuat pertanyaan berbobot ya Pak, karena di sini jujur ya untuk mendapatkan pertanyaan berbobot itu lumayan sulit, karena dari kata kunci aja kita harus menelaah terlebih lagi gitu, sehingga bagaimana caranya kata-kata atau kalimat berbobot itu bisa tersampaikan agar si coach tersebut merasa nyaman dan terbentuklah ide-ide baru. Berarti akan dikembangkan lebih lagi ya di Ya, masa betul, mendatang Pak. ya Bu Siti ya. Baik, sepertinya cukup untuk hasil pasca percakapan Ibu Siti. Namun nanti ke depan kita bisa bertemu lagi ya dalam sesi yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Bu. Ya, Sama-sama restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melakukan sesi coaching praktek 1, akan dilanjutkan untuk sesi yang berikutnya, coaching kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah. Di sini saya berperan sebagai observer. Baik, perkenalkan nama saya Restu Maharkusmanto, saya berperan sebagai coaching. Saya Huria Sesni berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Ses, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Fatimah. Alhamdulillah baik hari ini. Bu Fatimah gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Ses. Nah Bu Ses, karena Bu Ses akan melakukan coaching, nah sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya sebagai seorang observer. Baik, beberapa pertanyaan ini nantinya akan saya sampaikan dalam rubrik-rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian ini akan saya nilai sebagai ibu sebagai coach dan para sebagai coachee. Nah, menggunakan rubrik penilaiannya sebagai berikut ya. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, juga bagaimana coachee merespon akan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ses ya. Kemudian Bu Ses jangan lupa untuk menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Kira-kira kompetensi apa saja sih yang akan ibu lakukan untuk proses coaching kali ini? Kompetensi inti yang saya akan kembangkan pada proses coaching kali ini bersama dengan Pak Restu. Yang pertama, saya akan mencoba untuk kehadiran penuh atau presence Bu Fatimah. Yang kedua, saya akan mendengarkan aktif. Lalu yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu saya berharap dapat menggali potensi-potensi atau ide-ide dari coachee tersebut. Baik, tadi kan sudah disampaikan
disampaikan ya oleh Bu Ses, ada 3 kompetensi. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi itu apa saja sih kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi secara spesifik dalam observasi kali ini? Saya akan mengembangkan yang kompetensi kedua, Bu Fatima. Jadi saya akan mendengarkan secara aktif. Begitu, bukan saja saya mendengarkan saja lalu saya hanya diam, tapi saya juga akan menggali pengalaman-pengalaman dari coachingnya itu sendiri, begitu Bu Fatima. Baik, jadi akan menggunakan yang kedua ya. Iya. Kemudian Secara aktif tadi. baik, jadi indikator yang gimana sih yang Bu Ses inginkan pada proses coaching kali ini? Indikator yang ingin dikembangkannya adalah pada tahapan tirta ya. Tahapan tirta tadi yang keempat itu ada tahapan tujuan, tahapan identifikasi, tahapan rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Nah, indikator yang akan saya tekankan di situ yang rencana aksinya, Ibu. Jadi dari rencana aksi itu mudah-mudahan coach tadi yang Parestu ya, dalam hal ini Parestu bisa menggali tadi ide-ide dari Parestunya sendiri sehingga ada solusi-solusi yang berhasil Parestu temukan begitu Bu Fatima. Baiklah Bu Sesmi, demikian ya praobservasi kita kali ini. Ya, baik. Silakan Ibu laksanakan coaching dengan Parestu. Siap, baik. Terima kasih banyak Bu Fatima. Sama-sama Bu Sesmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu. Waalaikumsalam, Pak Restu, silakan masuk. Bu, mohon maaf mengganggu waktunya Kak, Bu. Tidak Pak, tidak mengganggu, saya sedang santai. Oh iya. Silakan Pak Restu. Oke, alhamdulillah. Gimana Pak Restu? Alhamdulillah Sehat Pak Restu? Sehat, alhamdulillah. Mohon maaf Bu, Pak Sekolah. Saya izin hari ini datang karena ada permasalahan apa ya, cukup ya saya perlu bertemu dengan Ibu ya, karena saya rasa cukup menjadi permasalahan yang bisa saja membesar nih. Saya harus ketemu Ibu. Gitu. Gimana nih Pak nih? Ya semalam saya dapat WA dari Bapak nih, jadi katanya mau ngobrol. Nah, ngobrol apa nih? Kayaknya penting banget ini Pak ya, dari mimik Pak Restu nih saya lihat nih. Apa nih yang mau kita diskusikan hari ini, apa nih Pak, tentang apa? Ya baik Bu, kebetulan di kelas saya ya, itu kan ada satu anak. Ya, anak ini masuk permasalahan cukup luar biasa gitu. Cukup banyak dan berulang kali gitu permasalahan ini. Yang pertama, anak ini kok sering membolos. Jadi data yang saya tangkap waktu kita masih daring, itu kehadirannya itu sekitar kehadiran itu lebih dari 30 kali tidak hadir Dalam satu? dalam Zoom ya. Oh iya. Tidak hadir dalam Zoom 30 kali. Lalu yang kedua, ketika kita sekarang luring, nah itu kok bolosnya juga hampir beberapa kali. Dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali. Tapi alasannya sakit dan sebagainya. Nah permasalahannya ini saya bertemu dengan orang tuanya. Iya. Nah orang tuanya itu teman Kita di sekolah ini. Iya, Bu. Aduh, ya aduh. Jadi kan saya harus komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Iya, jadi juga harus hati-hati juga ya mengambil tindakan ya. Itu yang saya pikirkan benar, karena khawatir namanya kita dengan rekan. Iya. Kalau ingatkan secara langsung tuh saya sebetulnya sudah beberapa kali. Tapi jawabannya malah ya namanya juga anak-anak Pak, kadang ada sakit, ada ini, gitu kan, ada waktunya dia memang di rumah istirahat. Itu yang saya khawatirkan itu nanti terus-menerus itu seperti itu. Nah kira-kira itulah kenapa saya harus datang ke Bu Lia. Oke, siap. Jadi Pak Restu mau bercerita nih sama saya ya. Kan sebelum ke saya Pak Restu sudah pernah bercerita ke teman yang lain apa belum apa? Tidak Bu, saya cenderungan saya adalah saya harus coba diri sendiri dulu ya. Siswanya dulu, Ke siswanya saya dulu. coba selesaikan. Anaknya sih saya lihat ya, bicaranya sangat sedikit ya. Sangat sedikit, artinya dia merespon temannya, merespon gurunya itu juga
Terbatas. terbatas. Oh gitu. Ini sudah berjalan beberapa bulan seperti Beberapa itu ya. bulan. Sudah juga dikomunikasikan dengan orang tuanya, yang notabene orang tuanya Teman kita teman sendiri. di sini. Oh iya, jadi informasinya penting nih juga buat saya nih. Jadi Pak Restu nih ngobrol sama saya nih, pengennya nanti setelah kita ngobrol nih akan dapat apa nih? Kita ngobrol nih, saya bisa kasih apa nih ke Pak Restu? Minimal mohon advice itu buat masukan dari Bu Ria, bagaimana pendekatan yang baik dengan teman kita kami sekerja kan. Lalu dengan Iya. anak ini saya pendekatan sudah dilakukan, tapi pendekatan yang lain mungkin untuk saya ya akan coba apa gitu. Jadi kan saya pikirkan itu baru sebatas ingin berkomunikasi dengan orang tuanya, tapi dengan tanggapan beliau mudah-mudahan tanggapan yang baik. Oh iya, mencoba untuk berkomunikasi. Seperti itu, Jadi berkomunikasi. saya sih yakin ya Pak Restu bercerita ke saya, tapi Pak Restu pasti juga sudah punya rencana-rencana yang akan Pak Restu Iya, insya Allah lakukan sih. ya. Jadi tadi saya sudah dengar ada anak salah satu siswa ya Pak, siswa atau siswi ini Pak? Siswa, oke, siswa. Jadi tidak aktif dalam pembelajaran, jarang masuk gitu atau tugas-tugasnya bolos juga saya lihat tugas-tugasnya. ada beberapa dia asal mengisi saja gitu. Jadi misalkan nomor ada 5 soal, Iya betul. soal nomor 45-nya dia lewati gitu, jadi kosong. Seperti itu, jadi banyak sekali Iya. seperti Kesulitan. Nah, itu dia tadi yang dari kata-kata Pak Restu tadi, kesulitan. Apakah pelajaran yang diberikan itu menurut anak-anak atau menurut si anak ini sulit atau bagaimana gitu kan? Kita kondisinya lagi Zoom ya, sedang pandemi seperti ini, anak-anak tidak mendengarkan atau melihat langsung gurunya menjelaskan. Jadi apakah mungkin ada kesulitan dari anak-anak gitu? Kalau Zoom memang saya sampaikan soal itu Bu, dalam bentuk kan kita sampaikan melalui Zoom ya, jadi di screen kan, supaya seluruhnya melihat. Nanti mereka langsung isi jawaban. Saya pun memberikan Word-nya untuk mereka, Word nanti mereka baca. Itu kalau yang waktu daring waktu lalu ya beberapa bulan lalu sih aman-aman saja Bu, artinya yang mengerjakan. Saya yakin. Ya saya juga belum pahami banget ya, tapi saya meyakini mudah-mudahan dia yang mengerjakan lah. Iya. Tapi pada saat ini kan sudah luring itu, Iya. kendalanya pas luring justru kelihatan, tapi di daring itu dia lancar saja. Tapi pas luring itu tadi soalnya dilewati, Tidak sesuai tugasnya dengan nggak, iya. hasil antara luring sama daringnya ya itu Pak. kan pengaruh kan, walaupun sudah lama, tapi kok ketika kita sekarang sudah normal ya, sudah luring lagi, masalah itu muncul gitu mengenai tugas-tugasnya. Oke, baik. Keadaan seperti ini memang banyak terjadi ya, karena mungkin dia di rumah dibantu dengan orang tuanya atau dengan guru atau dengan kakaknya, lalu di sekolah kita betul-betul melihat keadaan dia secara real ya. Nah, Pak Restu nih sudah melakukan apa saja nih untuk, kan bukan hanya 1-2 orang ya yang bermasalah ya. Saya pikir kalau keadaannya seperti ini yang bermasalah mungkin yang kekurangan, maksudnya pemahaman materinya kurang kan bisa jadi ada banyak. Nah, Pak Restu sendiri sudah melakukan apa saja nih untuk ke materinya pelajarannya? Kalau yang selama ini saya lakukan ya, setelah melihat memang tidak selalu anak ini yang mendapatkan nilai di bawah ini, ada beberapa lah. Tapi kan kita fokuskan dulu sih Bu, yang anak ini. Karena keterlambatannya dan beragam permasalahan yang muncul ketika luring satu. Nah, ketika saya lihat soal, beberapa anak tuh hampir 80% bisa mengerjakan. Itu ya, memang tingkat kesulitannya soal itu yang tidak level yang terlalu tinggi lah. Tapi mudah-mudahan sih untuk ini dia bisa mengerjakan. Seperti itu. Nah, saya lihat kok dia tidak bisa mengerjakan gitu, kesulitan apa yang jadi kendala. Jadi saya sudah melihat soal saya gitu, dan nanti kemungkinan untuk dia mungkin akan saya coba tanyakan lebih detail lagi apakah merasa kesulitan, mungkin level soalnya akan saya kurangi gitu. Oh gitu. Jadi untuk anak-anak tertentu mungkin tidak disamakan seperti itu. Gitu, jadi ya supaya ada
perbedaan juga yang mendiferensiasi. Tadi saya dengar 80% berarti sudah dalam kondisi sebenarnya kondisi ideal ya Pak. Maksudnya Soal itu anak-anak sudah cukup ideal. anak-anak itu sudah mencapai nilai KKM gitu. Tapi mungkin ada 1-2 anaknya. Iya. Nah dari pencapaian yang sudah Pak Restu tadi capai, kira-kira skala berapa nih impikan tuh keadaan kelasnya tuh sudah skala berapa ini? Kalau melihat skalanya mungkin sekarang ya skala 7 ya Bu. Skala 7 untuk ya, 6 sampai pencapaian. 7. 6 sampai 7 Bu. Jadi saya memperhatikan mungkin 6 sampai 7. Seperti itu. Artinya dengan level yang berbeda-beda ya soal itu. Tapi kalau untuk si anak sepertinya masih di angkanya 5 atau 4 si anak yang bermasalah. Oh gitu. Pas sampai 5 saya lihat soal itu kan tidak dikerjakan. Iya. Ini kan kita sudah berlangsung beberapa bulan nih Pak ya luring ini nih. Kira-kira nih Pak Restu ke anaknya sendiri nih atau ke temennya mungkin pendekatannya ke temennya atau ke anaknya langsung sudah dilakukan atau belum Pak? Ya pendekatannya sudah dilakukan ya Bu ya. Komunikasi kamu bagaimana ada kesulitan sampaikan. Cuma anaknya memang bicaranya agak sedikit sekali. Ada Apakah permasalahan di rumah saya tanyakan gitu kan. Dia cuma jawab nggak ada Pak. Cuma yang simpel-simpel aja menjawabnya. Boleh saya tanya anak ini termasuk inklusi atau bukan ya Pak? Nah, Apa itu ada masih, surat gitu? belum sejauh itu saya tanyakan. Oh Mungkin belum. ke Iya, depan iya. langkah selanjutnya nggak saya akan tanyakan ke anak itu. Oke gitu. Jadi tadi ke anaknya sudah Bapak secara pendekatan secara personal ya, Ya, sudah. tadi. Terus saya boleh tahu kalau ke orang tuanya apakah Bapak sudah menghubungi atau sudah mengajak ngobrol Ya, gitu? kalau secara langsung atau mau ataupun ke rumah saya belum. Saya pengen sih main ke rumah. Tapi dalam kondisi saat ini saya memang lebih terfokus pada anaknya dulu. Bu ya. Oh iya. Fokus dulu ke anaknya nanti. Soalnya kalau ditanya nih ibu apa responnya ya kadang seperti itu. Ya. Jadi saya memang butuh apa ya menelaah lebih jauh nih si anak ini. Kalau Oke. diperbolehkan kenakan atau mungkin minta bantuan konseling atau bagaimana. Oke. Tapi tanpa ini kan rekan kerja kita ya, jadi bagaimana supaya ini bisa ya, terselesaikan, tapi dengan catatan ya orang tua juga tidak merasa anaknya kan dihakimi, Dijas ya. dijas, Oke. Ya. Tapi kalau saya lihat ya Pak Restu coba ke orang tuanya gitu atau ke ya jadi kita sebagai sesama guru gitu apakah sudah pernah gitu dicoba? Ya, sudah beberapa Sudah kali pernah. sih ya. Walaupun dari daring pun sudah dilakukan ya. Tapi kalau di daring memang posisinya waktu itu ya kita ya agak ya tidak terlalu kaku lah karena memang situasi kondisi Iya kan. betul. Nah, tapi di saat ini kan memang kita harus memotivasi anak itu supaya jangan sampai seperti kehilangan semangat terus pandeminya mengerjakan tugas bisa tapi pada saat luring seperti kesulitan. Pada saat ini seperti kesulitan. Lalu kan dari tadi yang Bapak sudah kira-kira Bapak akan melakukan prioritas tindakannya ke anaknya dulu atau ke orang tuanya nih kira-kira nih yang tadi Bapak sudah katakan Terima itu. kasih. Saya kemungkinan saya akan tetap intens komunikasi dengan anaknya dan lebih pendekatannya lebih intens lagi ya supaya bisa yang mencari tahu lah apa permasalahannya. Lalu yang kedua saya pelan-pelan saya coba mau main ke rumahnya ya. Sambil main gitu kan berkunjung gimana sih situasi di rumah. Jadi melihat langsung keseharian gitu dari kegiatan itu. Jadi kita kan nggak tahu kegiatan di rumah seperti apa, mengerjakan tugas gimana. Nanti saya akan tanyakan dengan ibunya supaya ibunya juga bisa ya pelan-pelan bisa Didekati ya. Gitu. Kalau di kelas misalnya apakah Pak Restu sudah mencoba misalnya metode ngajar gitu bisa divariasikan apa gimana? Iya baik Bu, ya saya metode memang beragam ya, beragam. Tapi mungkin gini untuk memfasilitasi perbedaan itu mungkin saya harus tingkatkan lagi sepertinya itu ya. Karena kan selama ini soal masih sama, mungkin pembelajaran medianya masih
sama. Kalau saya lihat ada anak yang dia aktif, ada yang mereka itu cenderung tipenya diam tapi dia fokus. Iya. Nah, itu saya harus tingkatkan memperhatikan perbedaan anak-anak. Iya. Nah, untuk pengamatan untuk si anak ini sendiri masuk Ya. masuk seperti kriteria apa tuh Pak yang sudah Bapak amati di kelas? Dia pasif dan fokus ya. Oh, pasif Fokus dan cuma fokus. melihat itu fokus dia, tapi diajak bicara ya dengan rekannya pun agak terbatas sekali ngomongnya. Seperti tertutup lah anaknya. Pak, jadi itu juga tidak bisa kita diamkan ya Pak yang seperti itu ya, karena nanti akan terus berlanjut, apalagi sekarang sudah kelas 6 ya, anak ini sudah di kelas 6, jadi sebentar lagi mau ke SMP, jadi kan harus secara mental kan harus sudah siap juga. Bapak tuh menginginkan si anak ini ada perubahan seperti apa nih gitu di mata para studi? Perubahannya yang benar-benar yang positif ya, artinya si anak ini sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dan yang terpenting tidak bolos terus, 1 minggu itu bolos 2-3 kali kan cukup ini ya. Nah ini tanpa keterangan ada yang sakitnya pun ada gitu. Nah, jadi ini ya dicatat juga buat kita ya, mudah-mudahan ada perubahan setiap setiap pagi mungkin ya, saya akan ingatkan misalkan mamanya, ibunya untuk bisa hadir misalkan seperti itu. Oke, tadi rencana-rencana yang Pak Restu ingin kerjakan itu kira-kira nih saya boleh tahu berapa lama target waktunya gitu agar bisa terlihat tadi tolak ukur keberhasilan seperti Pak Restu inginkan itu? Betul Bu, nanti akan saya coba mudah-mudahan diterapkan udah mulai dalam minggu dekat ini. Setelah tryout kita ini ya Pak ya, kan kita terakhir. Nanti 2 minggu lagi saya datang lagi ke kuliah. Oh iya siap. Melaporkan itu. Nggak apa-apa Pak. Iya. Jadi kita sama-sama lah. Kondisi anak di kelas itu juga jadi tanggung jawab kita ya, bukan hanya jadi tanggung jawab orang tua. Lalu ke orang tuanya sendiri nih Pak Restu kira-kira akan punya rencana apa nih untuk ke orang tuanya? Pasti kan tidak hanya ke anak ya, orang tuanya juga. Seperti yang tadi disampaikan, kemudian saya coba main ke rumahnya. Oh, main ke rumahnya. Kondisi keluarga dalam arti ya kita melihat keseharian anaknya itu seperti apa. Ya untuk melihat saja situasi itu sekaligus silaturahmi dengan terus baru sampaikan pelan-pelan, mudah-mudahan jadi jadi pembahasan yang bisa santai tapi ini ya Pak ya. Saya akan mendapatkan hasil. Mungkin itu sih dari saya. Ya. Terus saya juga minta komitmen ya, kita butuh komitmennya bersama gini, bukan hanya Pak Restu saja nih terhadap rencana-rencana yang sudah Pak Restu rencanakan. Terus kira-kira nih siapa nih yang akan mengkontrol gitu kegiatan Pak Restu yang tadi Pak Restu sudah rencanakan? Mungkin saya minta bantuan nanti wakil ya. Oh, Ibu Wakil Kepala Sekolah ya, Bu Siti ya. Saya coba minta tolong supaya bisa membantu saya mendampingi kalau ada kesulitan kan. Karena di kurikulum kan belum paham. Iya betul, paham ya Pak bagaimana cara menangani siswa yang menangani anak-anak ada kesulitan. Ya begitu Bu. Saya sudah banyak yang saya tangkap sih dari pembicaraan kita hari ini. Ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Iya. Jadi saya pribadi tidak memberikan solusi, sebenarnya solusinya dari Pak Restu sendiri nih, sudah muncul ide-idenya dari Pak Restu sendiri. Jadi Pak Restu sudah punya rencana-rencana apa yang akan dilakukan terhadap anak ini untuk berubah gitu jadi lebih baik gitu Pak Restu. Baik, terima kasih banyak ya Bu Huria ya. Sama-sama. Dan waktunya Bu Huria. Intinya saya berterima kasih atas masukan bimbingan Bu Huria. Semoga anak-anak ini kita bisa maksimalkan ya potensinya, terutama anak ini yang agak bermasalah ya dalam tanda kutip. Dan saya bisa komunikasi kembali dengan orang tuanya. Betul, itu juga yang terpentingnya kita sama-sama rekan sejawat ya, mungkin pendekatannya lebih enak sebenarnya ya Pak ya. Saya berdoa mudah-mudahan sukses ya Pak, anak ini bisa berubah jadi lebih baik. Baik, terima kasih Bu. Silakan. Saya mau izin karena masih ada kegiatan lain. Silakan Pak, Ya. silakan. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak Restu. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah ya Bu Ses, coachingnya sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, sebelum penutupan, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan ya untuk pasca observasinya. Iya, siap Bu Fatimah. Baiklah, dari observasi tadi, kira-kira apa saja sih yang telah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang akan indikator ketercapaian yang akan Bu Ses inginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Restu, saya sudah mendengarkan secara aktif, kan tadi poin itu yang saya ingin kembangkan, mendengarkan secara aktif, menggali informasi-informasi, menggali ide-ide dari Pak Restu. Lalu Pak Restu sudah mengemukakan rencana-rencana aksinya, juga sudah membuat komitmen-komitmen yang akan dilakukan Pak Restu. Jadi saya merasa saya sudah mengembangkan tadi poin yang kedua, mendengarkan secara aktif, sehingga tadi Pak Restu sudah bisa mengembangkan ide-idenya dari Pak Restu sendiri, begitu Ibu. Baiklah Bu Ses, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah dilaksanakan dengan sangat baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu Ses. Iya, baik. Jadi Bu Ses juga sudah berusaha menggali dan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, seperti itu. Dan sehingga coach sendiri nyaman dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Ses sebagai coach, seperti itu. Jadi coach itu nyaman mengutarakan apa sih permasalahan yang dianggap menjadi beban, seperti itu ya. Nah, ini yang paling terakhir ya Bu Ses. Jadi kompetensi apa yang perlu dikembangkan oleh Bu Ses sendiri sebagai berdasarkan coaching yang telah dilaksanakan? Yang ingin saya kembangkan ya Bu, tadi kan saya sudah mencoba untuk mengembangkan yang mendengarkan aktif. Nah, saya berharap dari mengembangkan pertanyaan atau mendengarkan secara aktif ini, saya bisa menggali lagi ide-ide tadi, potensi-potensi tadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Jadi dengan pertanyaan berbobot itu diharapkan ya Pak Restu tadi sebagai coaching bisa menjawab atau mengemukakan ide-idenya dari Pak Restu sendiri terhadap masalah yang dihadapi Pak Restu. Jadi dari yang kedua, mendengarkan secara aktif, lalu berharap dengan mendengarkan secara aktif saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, begitu Bu Fatimah yang ingin saya kembangkan. Baiklah Bu Ses, akhirnya kita sudah selesai ya dengan runtut untuk kegiatan kita kali ini. Semoga kegiatan yang kita sudah lakukan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ya, amin, amin. Baiklah, terima kasih Bu Ses. Sama-sama Bu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhirnya telah selesai praktek demonstrasi kontekstual coaching yang kedua. Akan kita lanjutkan kepada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami CGP Angkatan 7. Kali ini kami akan melaksanakan praktek ketiga dalam praktek coaching. Saya sendiri, Huria Sesni, sebagai pengamat. Lalu Saya Siti Fatimah sebagai coaching. Saya Restu Markusmanto sebagai coach. selamat menyaksikan. Oke, Pak Restu, gimana Pak Restu kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya. Iya, mudah-mudahan sehat ya Pak Restu ya. Sehat. Oke Pak Restu nih, saya mau berdiskusi sebentar nih sama Pak Restu terkait dengan rencana Pak Restu ingin melakukan coaching dengan Bu Siti Fatimah. Iya, Pak Restu akan bertindak sebagai coachnya, lalu Bu Fatimah akan bertindak sebagai coachingnya. Ya, baik. Oke, nah di sini saya sebagai pengamat ya Pak, sebagai observer. Nah sebelum melakukan coaching, saya ada beberapa nih pertanyaan terkait dengan tadi kegiatan yang akan Pak Restu lakukan. Yang pertama tentang rubriknya Pak. Jadi saya ingin mengetahui nih Pak Restu nanti ketika melakukan coaching itu melakukannya dengan alur percakapan apa Pak? Saya akan menggunakan alur Tirta ya Bu. Sesuai dengan apa yang sudah saya pahami. Yang pertama adalah coba menggali tujuan ya. Lalu berikutnya mengidentifikasi masalah. Lalu berikutnya adalah rencana aksi kan ya. Kita coba dengan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Jadi dari hasil rencana aksi itu apa yang akan dilakukan berikutnya. Oh iya siap. Baik, lalu yang kedua Pak, dengan
kompetensi coaching nih Pak, kan ada 3 nih kompetensi inti yang harus dikuasai oleh seorang coach ya pada saat melakukan coaching. Nah, kira-kira nih kompetensi apa nih yang Bapak ingin kembangkan dari ketiga kompetensi itu? Ya, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan ya ketiga-tiganya mungkin akan saya upayakan ya. Yes, akan terlihat ya dalam percakapan nanti. Dalam percakapan nanti artinya kan kita minimal ya 2 ya, tapi 3 kan mungkin akan lebih maksimal. Jadi itu akan diupayakan, akan terlihat. Ya dari ketiganya yang mendengarkan secara penuh, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Restu ingin kembangkan Ya, ketiga-tiganya. Oke, baik. Yang spesifiknya kira-kira ada nggak Pak? Misalnya ada satu dulu yang ingin digali secara maksimal gitu dari kegiatan yang ini. Utamanya mungkin kompetensi yang utama kan kita harus membuat pertanyaan berbobot ya. Oh iya. Pertanyaan berbobot itu nanti akan memancing coach untuk bisa menjawab dan fokus dan hadir secara penuh. Dan melalui diskusi ya kita buat senyaman mungkin diskusi tersebut supaya ya mengalir saja seperti air. Jadi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak yang ingin dikembangkan oleh Pak Restu. Nah, indikator ketercapaiannya bagaimana nih Pak dari tujuannya tadi, dari tujuan pengembangan yang ingin capai tadi? Dan indikatornya apa nih yang akan terlihat di coachingnya itu? Yang akan terlihat minimal dari coach sendiri terbuka dengan kita, itu artinya dia lugas menjawab pertanyaan, tidak ada yang disembunyikan, lalu fokus dan juga bisa menjawab pertanyaan dengan lugas dan dia bisa menemukan sebagai coach menemukan solusi ya, permasalahan yang muncul. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Saya rasa cukup Pak, ini observasi awal ya Pak. Mudah-mudahan nanti ketika Pak Restu melakukan observasi, melakukan coaching, bisa tergali nih ide-ide dari Bu Fatimah. Oke, silakan silakan dikerjakan, dilaksanakan coachingnya. Nanti kita ketemu lagi di akhir. Ya, baik. Terima kasih Bu Iya, ya. Pak. Silakan ya Bapak. Dan semangat. Oke, semangat Pak Restu. Baik, makasih. Assalamualaikum Pak Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Siti? Sehat? Alhamdulillah Pak Restu. Duduk ya. Silakan. Alhamdulillah. Tumben-tumbenan nih Bu Siti. Ada apa nih kira-kira hadir kemari? Tumben-tumbenan Bu Siti. Iya Pak Restu, sebenarnya saya kesini tuh mau curhat ke Pak Restu mengenai permasalahan yang saya punya Pak Restu di kelas. Permasalahan di kelas ya? Iya betul. Nah itu permasalahan itu terkait dengan siswa atau dengan teman-teman kita, kira-kira bagaimana? Sebetulnya sih terkait dengan siswa. Jadi kemarin itu ibu kepala sekolah mendatangi saya, membicarakan mengenai AKM, soal-soal AMBK, yang mana soal-soal AMBK itu kebanyakan soalnya soal hoax. Jadi dalam satu soal itu ada banyak sekali kalimat-kalimat yang membentuk paragraf. Nah, sedangkan menurut beliau di kelas saya, anak-anaknya itu masih belum paham tentang isi bacaan tersebut. Itu Pak Restu. Jadi saya merasa beban sekali, sedangkan AKM itu sebentar lagi dilaksanakan. Gimana Pak Restu ya? Nah, kira-kira dari Bu Siti sendiri terkait kemasan itu, kira-kira Bu Siti hadir kemari ini itu ada keinginan apa dengan percakapan kita? Hasil apa yang diinginkan? Ya, saya sih berharap setelah saya sharing dengan Pak Restu bisa memberikan masukan, bisa memberikan feedback yang baik. Bagaimana sih langkah selanjutnya yang saya akan lakukan seperti itu supaya kegelisahan dan kegundahan hati saya ini bisa terobati seperti itu Pak Restu. Iya, baik. Nah, kalau terkait AMBK sendiri ya, itu kan Ibu kan menugaskan kita ya tentunya. Nah, terkait dengan Ibu kepala sekolah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan tindak lanjutnya untuk bisa memberikan sebuah motivasi ya, selain untuk siswa-siswa dan untuk kepala sekolah sendiri, Ibu akan menyampaikan apa setelah pertemuan ini kira-kira? Ya, saya sih ini sebetulnya ada beberapa yang terlintas di pikiran saya. Jadi saya ingin membuat pelajaran itu menjadi menyenangkan. Salah satunya adalah memberikan soal-soal dalam bentuk game.
Ya, yang mana kita tahu sendiri apa ya, anak-anak kan zaman sekarang itu lebih pintar daripada kita soal IT, jauh sekali itu Pak. Nah, maka dari itu saya ingin sekali memberikan anak-anak itu soal dalam bentuk game di kuisis seperti itu. Nah, untuk itu mungkin akan butuh banyak sekali dukungan seperti itu Pak, baik dari orang tua, rekan-rekan sejawat seperti Bapak juga, tentunya kepala sekolah. Itu gimana ya Pak ya? Ya baik, artinya sebetulnya langkah yang dilakukan oleh Bu Siti sudah luar biasa baik, itu bagus sekali ya. Artinya satu permasalahan bisa diselesaikan. Kan Bu Siti sudah menyampaikan bahwa siswa akan diajak untuk bisa bermain games ya, bermain games dalam arti pembelajaran yang ditambahkan games ya, dengan konten-konten kekinian ya, dengan teknologi, itu satu yang sangat baik. Tinggal mungkin menjelaskan kepada ibu agar kepala sekolah bisa memahami Bu Siti bahwa langkah yang dilakukan sudah luar biasa, ada perubahan seperti itu. Nah, kira-kira ada kemungkinan lain nggak ibu atau kegiatan lain supaya menambah literasi, numerasi anak-anak untuk ANBK, persiapan mereka? Mungkin untuk dalam waktu dekat ini anak-anak saya akan jadwalkan kunjungan ke perpustakaan ya Pak. Mungkin seminggu sekali kunjungan perpustakaan. Jadi saya nanti akan koordinasi juga dengan petugas perpustakaannya supaya jadwalnya tidak bentrok dengan kelas-kelas lain. Jadi kunjungan perpustakaan sebagai salah satu bentuk solusi yang berikutnya ya yang akan dilakukan. Nah, mengenai waktunya sendiri kira-kira bagaimana? Waktunya sih saya harap secepat mungkin dilaksanakan, karena kita memang juga pelaksanaan AKM dan ANBK ini mepet sekali gitu. Kita kan hanya pada waktu 2 bulan saja seperti itu Pak. Lalu terkait pembelajaran di kelas ibu ya, kalau itu kan kunjungan perpustakaan ya. Kalau anak-anak di kelas Ibu Siti itu ada perbedaan ya gaya belajar. Iya betul, ada gaya belajar diferensiasi. Apa saja yang terlihat oleh Ibu Siti di kelas? Sebetulnya memang anak-anak di kelas itu berbeda-beda minat dan pandangan mereka ya Pak dalam pembelajaran. Tentunya gaya belajar mereka juga berbeda-beda. Di situ sebetulnya saya juga sudah memberikan pembelajaran itu dengan berdiferensiasi, dengan media-medianya juga beragam. Sudah dilengkapi seperti itu. Namun memang hasilnya itu belum maksimal seperti itu, karena ANBK sendiri juga baru menurut mereka. Mereka tuh masih berpikir, oh saya itu akan ujian di kelas 6 seperti itu. Padahal kan sebetulnya ini bukan ujian ya, hanya kita mengukur literasi mereka seperti itu. Kalau melihat media belajar, apa yang sudah Ibu siapkan di kelas? Media belajar sendiri yang sudah saya pakai sebetulnya itu menurut saya sudah bervariasi, mulai dari video pembelajaran gitu, yang dari YouTube, dari CD pembelajaran seperti itu. Kemudian ada audionya juga, ada gambar-gambarnya juga dari internet. Sangat lengkap ya untuk diferensiasi konten siswa ya. Ibu sebenarnya sudah sangat siap, tinggal mungkin pendekatan. Nah, kira-kira pendekatan dengan ibu kepala sekolah bagaimana selanjutnya kira-kira? Ya Pak ya, dalam pikiran saya mungkin Pak, dalam waktu dekat ini kalau misalkan ibu tidak sedang ada rapat ya Pak, saya akan menemui ibu, akan meminta izin sama ibu terkait dengan program yang saya punya, mulai dari program kunjungan ke perpustakaan, terus anak-anak diperbolehkan membawa handphone. Boleh ya gunakan HP ya, asal pengawasan. Asal pengawasan dari saya tentunya. Kemudian juga mungkin teknisnya dengan orang tua juga meminta izin. Artinya ada pelibatan orang tua ya? Iya betul Pak, karena kan membawa HP sendiri di sekolah kita memang tidak boleh ya Pak ya. Ya khawatir orang tua salah paham terkait membawa handphone itu, karena handphone itu kan termasuk benda-benda yang istilahnya mewah ya Pak. Betul. Seperti itu. Sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Siti sudah sangat baik ya, sangat luar biasa. Saya mendukung sekali apa yang Bu Siti akan lakukan. Pendekatan pada siswa sudah dilakukan, perubahan-perubahan yang akan dituju, ya terutama terkait tadi menyampaikan ke perpustakaan ya. Lalu berikutnya adalah penguatan di kelas ya, dengan beragam. Saya sudah sangat baik. Tinggal pendekatan
kepada ibu Oke. ya kepala sekolah ya. Saya rasa bahwa ini bisa melalui semua sudah sangat baik. Kira-kira dari Bu Siti sendiri ada lagi yang dipikirkan yang bisa dibantu? Mungkin untuk soal-soalnya kali ya Pak ya. Soal-soal apa saja sih yang mungkin apa ya yang saya akan masukkan ke kuisis, karena kan tidak semua soal juga bisa masuk ke dalam Kuisis, ya. kuisis seperti itu. Itu mungkin yang menjadi beban saya juga. Kalau untuk Bu Siti, siswa di kelas itu karakteristiknya seperti apa? Apa senang membaca soal yang mungkin panjang ya, ada narasinya, atau yang pendek, atau yang seperti apa kira-kira? Sebetulnya untuk karakteristik anak-anak sendiri mungkin berbeda-beda juga. Ada yang tahan dengan soal yang panjang, ada juga yang hanya soal yang pendek saja sudah membebani mereka. Hanya begini Pak, untuk AMBK sendiri memang diharuskan memahami soal yang begitu panjang. Jadi istilah kata mau tidak mau mereka harus bisa memahami itu, dikuatkan kembali ya, kembali. Iya betul Pak. Sangat baik langkah-langkah Bu Siti. Tinggal betul-betul dalam jangka waktu dekat ini mungkin ya Bu Siti betul-betul disusun dengan baik rencananya, kapan melaksanakan pada siswa seperti itu ya. Lalu untuk kepada ibu mungkin akan cepat ya mendiskusikan ini ya, dalam waktu cepat. Dalam waktu dekat ini saya akan diskusikan dengan ibu. Baik. Nah, Bu Siti, sepertinya saya melihat Bu Siti kegundahannya mudah-mudahan bisa teratasi ya. Tidak ada yang lain yang mau disampaikan atau ini saja? Alhamdulillah Pak, setelah pertemuan kita kali ini dengan diskusi singkat kita kali ini, saya lumayan tersalurkan kegundahan saya. Jadi saya mulai tercerahkan nih Pak, apa saja sih langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya. Terima kasih ya Pak sudah mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Ya, sama-sama Bu Siti. Artinya hadirnya Bu Siti di sini ada yang ingin didapatkan ya. Iya betul Pak. Tadi dan juga apa yang Ibu dapatkan yang utamanya nih, saya biar yakin besok lagi saya akan berupaya lagi membantu terus deh pokoknya Bu Siti. Baik. Yang saya dapatkan setelah diskusi ini tentu saja Pak, saya merasa tercerahkan. Jadi gundah gulana saya tuh sudah lumayan berkurang. Artinya saya sudah punya pandangan deh ke depannya seperti apa gitu Pak, untuk melakukan supaya literasi anak-anak itu meningkat seperti itu. Jadi bisa disimpulkan ya kira-kira rencana aksi Ibu yang nyatanya ke depan ini bagaimana? Ya, ke depannya mungkin akan segera izin ya ke kepala sekolah terkait program saya tentunya. Kemudian juga dengan rekan sejawat akan koordinasi juga lebih membicarakan mengenai soal-soalnya seperti apa yang akan dituangkan dalam soal kuisisnya. Kemudian juga dengan petugas perpustakaan membuat jadwal supaya kita tidak bentrok. Ya, bisa kunjungannya bisa waktunya disesuaikan ya dengan anak. Itu sebetulnya langkahnya udah dapat Ibu simpulkan. Lalu aksi nyata juga sudah dipersiapkan ya Bu Siti ya. Sepertinya ya tinggal aksi nyata itu betul-betul diimplementasikan ya Bu Siti. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat ya, bagi saya juga dan juga Bu Siti. Sepertinya karena waktu kita kan harus ada kegiatan lain ya Bu Siti. Kira-kira apakah bisa dicukupkan mungkin yang lain? Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya terima kasih kepada Bapak sudah menjadi partner saya yang baik gitu. Sama-sama. Semoga kedepannya saya juga bisa lebih baik lagi. Ya, tetap semangat ya Bu, dan jangan putus asa. Ya, itu di dunia pendidikan memang kita harus terus membangun ya semangat, motivasi tinggi karena anak-anak kita harus kita tuntun terus di masa mendatang supaya berhasil. Karena dengan rekan sejawat juga bisa berkomunikasi dengan baik. Itu saja Bu Siti ya. Iya baik Pak. Mungkin ada tugas-tugas, saya juga ada kegiatan, kita bertemu kembali ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Pak Restu, Halo, ya, Bu. iya kita ketemu lagi. Bagaimana Pak Restu? Ya, Lancar Pak Restu? Alhamdulillah lancar untuk coaching ya. Iya, saya juga melihat dari
kejauhan nih Pak Restu tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik, dengan lancar ya, tidak grogi, nyaman sepertinya juga Bu Fatimahnya. Jadi terlihat sudah kayak sepertinya tergali deh ide-idenya dari Bu Fatimah ya. Oke, jadi tadi saya sudah melihat nih Bu Fatimah terlihat antusias nih untuk merencanakan aksi-aksi yang akan dilakukan oleh Bu Fatimah terkait dengan masalahnya Bu Fatimah yang literasi ya Pak ya tadi ya masalahnya ya. Jadi anak itu kurang ya kemampuan literasinya. Jadi Bu Fatimah itu takut ketika nanti UNBK akan berdampak. Iya betul. Nah ini saya mau ada beberapa pertanyaan terkait Pak Restu tadi. Yang sudah dilakukan tadi, apakah indikator yang ingin dicapai Pak Restu tadi sudah dilaksanakan, sudah terlihat gitu dari coachingnya? Ya, baik. Untuk hasil coachingnya sendiri, kalau menurut saya coaching ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Harapan saya pertanyaan yang diberikan itu bisa dijawab dengan lugas, lalu pertanyaan itu bisa ya dinyatakan dengan terbuka, tidak ditutup-tutupi, dan itu menurut saya ada keberhasilan di situ karena dia dengan lugas tidak disembunyikan lah. Lalu muncul dari pertanyaan yang mungkin ya bisa dikatakan ada beberapa pertanyaan yang cukup berbobot. Nah itu sepertinya Bu Siti bisa menjawab dengan baik ya, dan bisa mengembangkan pertanyaan itu, menjawabnya dengan baik. Tentunya dengan kata kunci yang digunakan Pak Restu ya. Jadi kemampuan Pak Restu sudah terlihat nih untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selain tadi kompetensi yang Pak Restu ingin kembangkan kan pertanyaan berbobot ya, ada lagi nggak kompetensi yang ingin Pak Restu kembangkan selain pertanyaan berbobot tadi? Kalau saya melihat dari sisi coaching gitu ya, untuk kemampuan mendengar, lalu hadiran aktifnya itu sudah sangat baik ya. Di masa mendatang tinggal bagaimana mengembangkan supaya lebih termotivasi. Presennya sudah terlihat. Nah, tinggal kemampuan mendengar. Karena ada beberapa pertanyaan mungkin yang harus lebih jawabannya sesuai dengan pertanyaan tersebut. Itu yang harus dilatih lagi ya Pak yang dikembangkan. Tapi selebihnya sudah sangat baik yang dilakukan oleh Bu Siti. Dia menjawab pertanyaan dengan baik. Alhamdulillah sudah maksimal ya Pak coaching hari ini, dan semoga Bu Siti juga sudah tercerahkan dan mendapatkan ide-ide yang bagus untuk pengembangannya Bu Siti ke depannya. Baik, terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat Pak Restu sudah melakukan coaching dengan baik, semoga bisa berlanjut untuk hari-hari berikutnya. Baik, terima Selamat kasih, ya Pak Restu. Terima kasih motivasinya. Oke, siap. Terima kasih Pak Baik, Restu. Alhamdulillah praktek ketiga kami sudah selesai dalam melaksanakan praktek coaching. Kami berharap nanti video yang kami share akan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih kami ucapkan.